Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu di sini. Terima kasih ya yang sudah hadir tepat waktu pas jam 19.00 untuk mengikuti belajar PPPK gratis bareng CrowdJobs. Nah, di sini kita coba konsistenkan ya Bapak Ibu, kalau saya ataupun nanti Fasil yang lain bisa, nanti kita akan setiap hari Sabtu atau Jumat seperti itu, atau hari lain kita akan agendakan untuk belajar bersama di sini untuk seluruh jabatan PPPK ya, itu yang didaftar. Jadi nggak terkhusus PPPK apa gitu. Untuk yang khusus-khusus itu Bapak Ibu bisa join di link-link grup yang ada di channel seperti itu. Nah, untuk Linknya ya. untuk hari ini kita akan belajar tentang manajerial dan sosial kultural. Nah, di sini saya fasilitator dari CrowdJobs, Ari, akan memandu dan belajar bareng ya. Karena belajar bareng intinya di sini tidak satu arah. Jadi bukan yang kayak saya tahu semuanya terus saya bisa menerangkan dan pasti benar, enggak. Tapi kita coba belajar bersama-sama. Jadi kita biar ilmunya itu makin banyak kayak gitu. Jadi Bapak Ibu di sini boleh ikut menjawab ataupun ikut memberikan bahasan. Oke. Nah, di sini saya tidak sendiri karena di sini saya ditemani teman saya, Adi. Nah, Adi ini akan memberikan kuis ya untuk kita belajar hari ini. Coba Adi boleh di-share linknya. Oke, Bapak Ibu coba gabung ya di kuisis yang ada di um, kolom komentar. Coba. Adi bisa share screen nggak itunya, apa boardnya, board quizisnya, biar Bapak Ibu di sini bisa melihat tuh. Di share screen di. Oke. Bapak Ibu yang udah bisa langsung ini ya di klik quizizz.com join GC kodenya 499210. Oke, mantap. Udah ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ada 7 dari 20. Ayo Bapak Ibu yang belum join, segera join ya. Bisa dilihat di layar. Ini alamat linknya ada di komentar ya, di kolom komentar. Quizizz.com 499210. Seperti itu. Aku share lagi buat Bapak Ibu yang baru datang. Kita coba mulai lagi dalam, ini berapa orang ya? Udah 21 orang loh yang di sini. 21 orang, 21 orang. Yang join ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ayo Bapak Ibu, coba kita sambil ngetes ya kemampuan sosial kultural dan manajerialnya seperti apa. Kita belajarnya santai aja karena ini malam minggu jadi nggak tegang. Bapak Ibu ada yang kesulitan untuk masuk?
19.16 kita coba 4 menit lagi ya Bapak Ibu, kita akan mulai dalam 19.20 kuisnya. Ada berapa nomor Kak Adi? Kalau boleh tahu. 15, kalau nggak salah 15 nomor. Sebenarnya kalau ngomongin PPPK yang kompetensi manajer sama sosial kultural itu bisa ini sih, bisa dinalar gitu ya. Belajarnya nggak terlalu pusing dibanding kompetensi teknis, tapi tetap perlu belajar. Ayo Bapak Ibu ditunggu 3 menitan lagi untuk kita mulai di 19.20. Atau ini sudah masuk semua? Harusnya belum sih, karena masih. Nanti yang berhalangan 14 orang hari sekarang. Ada Kak Melda, Novita, Rio, Kartika, Tania, Fauzi, Aditri, Muntia, M, Rangers. Oke. Oke, 2 menit lagi kita mulai ya. Tapi sepertinya nggak ada yang nambah ya. 15 orang. 15 orang. Mohon bersabar dahulu. Kita coba menunggu yang lainnya. Jam berapa mulainya, Pak? 19.20. Coba ya, soalnya belum semua masuk ke kuisnya. Nanti kalau ini nggak ada lagi yang masuk ya, kayaknya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Oke, nah itu baru yang masuk. Kak Adi boleh di start kuisnya. Diikutin saja ya Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan. Mas, Ya, kok saya nggak ada soalnya ya? ada Bu, diklik Ya nggak bisa, Mas. di Saya ininya, juga nggak bisa. di ininya Gimana bisa. diklik? Jadi Mana soalnya, Bang? di Nggak ini ada soalnya, Mas. ada, Ada soalnya. ada soalnya di ini, di Caranya apa gimana? namanya? Tadi pas buka di halaman ininya, di halaman yang tadi klik. Bisa dicontohin nggak, Mas? Oke, siap. Tadi saya juga join, terus saya nunggu, terus buka waktu ininya apa namanya masuk linknya tadi. Masuk linknya itu ada permintaan Ya. ikut game. Iya Nah, gitu ya katanya. kan sudah masuk, sudah diisi nama. Mm-mm. Udah kan. Nah, setelah udah masuk, waktu host memulai itu nanti dia mulai secara otomatis Bu, seperti ini. Seperti di saya ini dia langsung mulai otomatis terus langsung bisa dikerjakan. Coba dilihat tadi tabnya Selamat. quizisnya Bapak Ibu.
tab quizzes-nya, dicoba dilihat playing a game quizzes ini yang saya show ini. Coba dilihat. Tapi tampilannya nggak kayak begini, Mas. Oke. Coba. Sudah dimulai ya, Bapak Ibu. Tampilannya seperti apa kalau boleh tahu, Bu? Gambarnya Ini ada tulisan gini, 10 question remaining. Terus di bawahnya resume attempt, di bawahnya start over. resume attempt. Oh, Ibu tadi klik. Oke, bentar ya. Saya ini ya. Tidak muncul seperti ini ya? Enggak kayak begini. Oke, nggak kayak gini. Enggak. Pertama kali saya masukin nama, setelah itu keluarnya game. Oke, boleh di-share, Bu? Share Gimana screen. cara nge-share ya? Ada tombol hijau, Bu, di bawah. Share screen. Sebentar ya. Iya. Tombol hijau ya. Iya. Yang lain aman ya, Di? Masih bisa ikut ya yang lain, Di? Aman Kak, aman. Saya nggak tahu caranya, Bang. Gimana Oke, ini, Bang? Bu Wenda sama Bu Melda, kalau ada kesulitan nanti coba kita ikutin pembahasannya aja ya. Karena yang lain sedang ikut kuis dan yang lain bisa masuk, termasuk di saya tadi. Mungkin ada sedikit kendala seperti itu. Kalau bisa di-share, coba di-share screen. Nanti saya bantu. Bapak Ibu yang lain kalau Cara share screen-nya gimana, Mas? di bawah Bu ada share screen tombol hijau di. Oh, Ibu pakai HP ya? Iya. Iya, kalau pakai HP susah Bu share screen-nya. Jadi enaknya pakai laptop. Gini aja Bu, Ibu nanti kita ikut pembahasannya aja ya, nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Nggak apa-apa. siap. Sama Bu Wenda nanti ikut pembahasannya. Oke, Adi boleh minta tolong share screen lagi ya untuk sekarang klasemen sementaranya gimana? Thank you Adi. Wih, Kak Mira nih. Bapak Ibu yang baru datang atau yang belum bisa masuk bisa ini ya, bisa ikutin aja kuisnya dulu. Nanti sekitar jika Link kuisnya sudah mana, Bang? link kuisnya di komentar, kolom komentar Bu. Kolom komentar. Iya, yang di bawah. Ibu kalau pakai HP Oh. ada kolom komentar kan? Iya. Kolom. Oke, kita coba sampai 19.30 ya.
Oke, Yes. udah 19.31 ya. Kak Adi boleh di close aja, end aja kuisnya. Kita lihat berarti yang juara 1 siapa? Kak Wenda. Iya, mantap. Kak Wenda, nomor 2 Kak Erma, dan nomor 3 adalah Kak Nitania. Oke, udah mantap ya. Kita coba bahas satu-satu ya, karena tadi ada yang baru join dan juga ada yang ini tidak bisa masuk seperti itu. Kita coba join bareng-bareng. Sip. Thank you Kak Adi. Coba share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Kalau sudah terlihat boleh acungkan jempolnya ataupun juga tap di kolom komentar bahwa sudah terlihat. Atau kasih emot apapun. Biar saya bisa tahu Bapak Ibu sudah bisa melihat. Oke, thank you. Aman ya semua? Oke. Kita mulai belajar bareng untuk PPPK tahun 2023 yuk. Nah, kita hari ini, apalagi untuk khusus hari ini ya, khusus hari Sabtu, itu kita coba belajar bareng gitu PPPK secara umum. Karena di PPPK itu tadi soalnya ada 4, ada teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, kita coba bedah bareng-bareng tentang manajerial dan sosial kultural. Nah, apa sih soal manajerial dan sosial kultural itu? Nah, kompetensi manajerial itu ada beberapa aspek yang diukur nih Bapak Ibu. Yang pertama integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Jadi dilihat kemampuan Bapak Ibu dalam memenuhi aspek-aspek ini seperti itu. Karena memang dari edaran atau surat keterangan Menpan RB itu seorang PPPK itu hendaknya atau sebaiknya memiliki kompetensi-kompetensi ini seperti itu. Selain itu juga ada kompetensi sosial kultural. Nah, sosial kultural itu dari katanya aja sudah jelas ya, sosial dan kultural. Kultural itu tentang budaya ya, seperti itu. Nah, ada beberapa aspek yang dinilai seperti kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap persatuan, dan empati. Seperti itu ya. Nah, tadi sudah belajar, udah kuis, ngerjain kuis, kurang lebih udah tahu. Sekarang kita coba bahas. Yang pertama adalah, bentar saya tutup dulu ininya. Oke. Pada suatu hari, kantor Anda mengadakan lembur kerja hingga malam karena ada deadline pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya rapat para pimpinan unit di instansi tempat Anda bekerja, di mana atasan Anda harus menyampaikan laporan pada rapat tersebut. Sementara itu, Anda juga memiliki pekerjaan sampingan rutin yang sudah dijadwalkan secara teratur. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi situasi tersebut? Apakah A meminta izin kepada atasan agar saya tidak lembur karena sudah banyak rekan kerja lain yang bersedia lembur dan menjelaskan bahwa saya ada pekerjaan rutin yang telah terjadwal? Atau B, ikut lembur dan meninggalkan pekerjaan sampingan rutin yang telah dijadwalkan karena perintah atasan dan demi kinerja unit yang tempat saya bekerja? Atau C, terima permintaan lembur karena merupakan tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim merupakan kinerja unit kerja saya? Atau D, terima lembur sambil melakukan pekerjaan sampingan agar dapat diselesaikan? Jawabannya apa kira-kira? B. Oke, boleh Bapak Ibu ketik-ketik di komentar atau boleh open mic ya. Menyebutkan jawabannya adalah Bu Winda D. Terima lembur sambil melakukan pekerjaan sampingan agar dapat diselesaikan. Pak Rio dan ada yang C, ada yang B. Nah, kita lihat jawaban yang benar itu sebenarnya adalah yang C, Bapak. Kenapa terima permintaan lembur? Karena merupakan tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim merupakan kinerja unit kerja saya. Jadi di kemampuan manajerial dan sosial kultural itu bukan mencari jawaban yang benar saja, tapi lebih kepada bagaimana jawaban benar itu tersinkron dengan tadi kompetensi-kompetensi yang saya sudah sebutkan di awal. Seperti itu.
Nah, kenapa jawabannya yang benar itu C, bukan yang B atau yang D? Karena kalau umpamanya yang C itu tuh jelas dia itu bertanggung jawab seperti itu. Di sini ada kata-kata yang bertanggung jawab itu kan orangnya memiliki sifat integritas ya, integritas yang tinggi dan juga hasil kerja tim merupakan kinerja unit kerja saya. Itu kan berarti dimensi kerjasama ya, seperti itu. Itu dia ada. Kenapa bukan D? Karena yang D ini dia itu hanya menjelaskan kalau oke, saya terima lembur karena ya itu tuh wajib gitu, kayak gitu loh. Nah, yang B itu sama, kayak saya ikut perintah atasan, kayak gitu. Jadi kayak kurang bisa memberikan jawaban yang apa ya, menggambarkan kemampuan manajerial dan sosial kultural dari Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini mengedepankan kemampuan dan keinginan besar melakukan tugas. Nah, sesuai tupoksi, seperti itu ya. Sekarang yang nomor 2. Nah, Bapak Ibu di sini kenapa soalnya kok panjang-panjang kayak gitu ya? Karena nanti di soal PPPK itu untuk media sosial kultural memang panjang-panjang seperti ini gitu ya. Jadi kalau saran saya dikerjakannya itu dahulu sebelum kompetensi teknis seperti itu. Karena nanti kalau umpamanya dikerjakannya yang kompetensi teknis duluan, nanti dia itu waktunya itu tuh akan habis gitu loh untuk membaca soal kayak gitu. Jadi nanti ngerjainnya biasanya awut-awutan gitu. Kayak ya udahlah ngerjain aja yang penting bener. Ya. Sebenarnya memang sedikit sih, sedikit kasus orang itu nggak lulus karena manajerial sosial kulturalnya itu rendah nilainya, sedikit. Tapi tetap harus bisa dipikirkan ya, karena kalau nanti kompetensi teknisnya nilai Bapak Ibu sama dengan saingannya, kan yang ngebus nilai kan yang manajerial sama sosial kultural. Kayak gitu ya. Nah, banyak karyawan di perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengajukan pengunduran diri. Beberapa dari mereka adalah karyawan yang memiliki kinerja luar biasa dan berprestasi. Anda menyadari bahwa alasan utama di balik keputusan mereka untuk keluar adalah karena perusahaan tidak memberikan kesempatan untuk pengembangan diri. Di sisi lain, situasi keuangan perusahaan saat ini tidak memungkinkan untuk memberikan kesempatan tersebut. Tetapi jika masalah ini terus diabaikan akan memiliki dampak negatif dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas. Bagaimana Anda merespon situasi ini? Jawabannya apa? Boleh di-tap di kolom komentar. Ya, materinya. Oke, pada jawab C ya. Kita lihat jawabannya yang benar apa. Iya, benar jawabannya C. Kenapa C? Nah, ini karena kita lihat dulu tadi ya. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana Anda merespon situasi ini? Dalam kemampuan manajerial itu salah satu. Jadi manajerial itu kemampuannya itu ada beberapa level. Level 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nanti kita coba bahas di beberapa pertemuan minggu depan ya, kayak gitu. Ada beberapa levelnya gitu, manajerial sama sosial kultural. Nah, salah satunya kalau levelnya udah tinggi, setara pimpinan seperti itu, dia itu harus bisa memanage bawahannya seperti itu di kondisi apapun. Salah satu seperti ini, kondisinya adalah dananya itu tidak memungkinkan seperti itu untuk apa ya, situasi keuangan ini perusahaan saya tidak memungkinkan seperti itu. Jadi siapa yang harus mengembangkan ya, pimpinannya sendiri kan, karena kan pimpinannya harusnya bisa gitu mengembangkan anak buahnya tanpa harus dia mencari orang lain seperti itu untuk di hire dan memberikan materi seperti itu karena memang keuangannya belum mencukupi seperti itu ya. Oke. Raisa menyadari bahwa ia sering mengalami kelupaan dan seringkali tidak dapat mengikuti jadwal rapat di tempat kerjanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, seorang menyarankan untuk menggunakan Google Calendar di ponsel pintarnya. Bagaimana Raisa merespon saran ini? Jawabannya apa? B, 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 B. Oke. Ibu Mira tadi yang dapat juara 1 ya? Ibu Winda ya? Oke, mantap. Antusiasmenya. Ini bapak-bapaknya kagak menjawab ya? Bapak-bapak boleh loh ya ikut jawab ya, nggak cuma ibu-ibu.
Oke. Ya, jawabannya adalah yang tepat yang B ya. Atau kalau umpamanya ini soalnya modelnya sosial kultural itu ada nilainya. Nilainya itu per apa namanya? Per pilihan itu tuh ada nilainya seperti itu. Jadi nilainya itu nggak 0 sama 5 gitu, tapi ada nilainya per jawaban. Tapi coba dicari yang paling maaf, paling benar jawabannya adalah B. B semua kan ya tadi jawabnya ya? 5 sebenarnya. Jawabannya tuh sampai E. Karena A, B, C, D, E pilihan gandanya. Tapi kita coba belajarnya sampai B aja ya. Next, kita coba soal-soal yang sesuai dengan materinya. Ini kan lebih umum ya hari ini, karena perkenalan gitu. Berikutnya kita coba sesuai dengan materinya dan juga nanti kita coba sesuaikan nilai-nilai per ininya. Jawabannya yang B, menggunakan Google Calendar untuk membantunya mengatur waktu dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan rapat perusahaan. Karena kan jelas ya, Kak Raisa tuh suka lupa kayak gitu. Nah, dia disarankan untuk apa namanya? Pakai Google Calendar gitu. Ya dia harusnya menerima lah gitu. Ini tuh salah satu kemampuan dari sosial kultural ya. Karena dia itu menerima saran dari orang lain seperti itu. Kalau kayak apa ya namanya? Nomor 3 dong gitu untuk membantu mengatur kegiatan menggali pemanfaatan Google Calendar kayak gitu. Nah, sebenarnya ini benar juga kan, dia menggali, tapi dia hanya menggali tapi tidak menggunakannya seperti itu. Yang D, menggunakan fitur-fitur pada Google Calendar agar ia dapat merinci setiap kegiatannya dengan baik seperti itu. Merinci setiap kegiatannya dengan baik gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga benar dapat nilai 2, tapi tidak seperti ini karena yang 4 ini Google Calendar-nya tuh benar dipakai untuk mengatur waktunya gitu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau ini kayak dia merinci saja tapi tidak untuk mengatur. Kan beda ya, merinci itu bisa kayak dirinci gitu. Tapi kalau Google Calendar-nya yang dipakai sampai dia reminder gitu kan beda. Coba jelaskan B. Ya, itu tadi ya, Bu Wenda ya. Jadi kalau B itu tuh bener-bener dia pakai, sarannya orang tuh dipakai. Dan dipakainya tuh bener-bener sampai digunakan. Gitu. Kalau yang D itu dia hanya, nah ini langsung menggunakan teknologi yang disarankan tanpa tapi, tanpa nanti. Nah, tanpa tapi, tanpa nanti karena tadi dia itu benar-benar menerima saran orang lain seperti itu. Gitu. Untuk benar-benar mengatasi masalahnya. Yang kalau D dijelaskan untuk merinci sebagai kegiatan sangat tidak sesuai topik. Nah, ini karena topik ini adalah mengatur kegiatan rapat. Gitu ya. Jadi hanya ngerinci gitu. Oke, ada pertanyaan dari pengguna Oppo CPH 2473. Kak, nanti apa dapat bahannya, Kak? Oke, kalau umpamanya Bapak dan Ibu di sini mengikuti kelas belajar gratis Projobs, PPPK, ini tidak akan di-share record Zoom-nya ataupun diberikan materinya. Karena memang kan gratis ya, jadi tidak berbayar. Jadi kita sistemnya adalah belajar bersama, saling sharing, seperti itu. Jadi tidak dibagikan. Cuma Bapak Ibu nanti jangan khawatir, akan diupload secara berkala di YouTube kami, Projobs gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe, terus nyalakan loncengnya biar kalau umpamanya ada uploadan terbaru, Bapak Ibu bisa ternotis seperti itu. Jadi diikutin aja dulu, nanti videonya akan diupload di YouTube. Seperti itu. Oke, Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju kantor, keberadaan kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak. Sehingga diperbaiki dulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelepon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya apa? Wih, langsung ada jawab. Oke, thank you nih Pak Rudi sudah mulai menjawab. Yang lain masih ada kan ya? Kenapa yang jawab itu aja ya? Boleh dijawab loh, gratis, nggak berbayar.
Nggak usah takut, malu, salah, nggak apa-apa ya. Nanti kita rundingin bareng-bareng gitu. Kenapa tuh kok jawabannya C? Gitu. Benar, berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Karena ya memang karena nggak ada dan wajib datang kan kayak gitu. Jadi ada usahanya gitu kalau yang jawabnya tuh yang C gitu. Nah, ini karena ada topik kreativitas dan inovasi gitu. Jadi dia menyelesaikan masalah dengan kreativitasnya gitu kan. Daripada cuma diem nunggu kan. Oke, selanjutnya. Anda baru ini dipindah ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda. Dalam peran baru ini, Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar, mengontrol dan mencapai tujuan perusahaan di kantor cabang baru, serta untuk mengembangkan perusahaan. Namun cabang baru ini dihuni oleh karyawan-karyawan baru yang berasal dari daerah tersebut dan masih kurang berpengalaman. Bagaimana Anda menghadapi situasi ini? Jawabnya apa? Ini salah satu contoh sosial kultural ya, Bapak Ibu, karena ini tuh sering sekali keluar. Jadi bagaimana Anda itu bisa beradaptasi dan juga kemampuannya dalam mengatasi perbedaan latar belakang seperti itu. Nah, ini tuh sering banget keluar gitu. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya belajar hari ini gitu. D. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Oke, bener ya. Jawabannya yang paling bener B. Kenapa nggak A? Karena ini hanya nyuruh gitu loh. Ini kamu harus gini gitu. Itu kan kayak kurang apa ya? Kurang ada hubungan timbal balik gitu. Kayak hari ini itu sebenarnya saya mencoba untuk mempraktekkan ini gitu kan. Jadi nggak cuma saya yang ngasih masukan kayak gitu. Jadi atau satu arah kayak gitu. Jadi Bapak Ibu juga mencoba menjawab kan seperti itu dan bertanya kenapa kok jawabannya yang ini bukan yang itu gitu kan lebih enak ya nanti materinya itu bisa lebih nampol gitu mesti lebih masuk gitu di otak kalau kita ada diskusi tuh next oke ya mengkomunikasikan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain nih menunjukkan sikap dan kemampuan memimpin penting nih dalam sosial kultural. Jika debat yang keras dan sengit terjadi di antara dua rekan di tempat kerja Anda, maka ada yang berantem nih. Bapak Ibu gimana mengatasinya? Oke, C. Bertindak bijaksana dan menengahi. Oke, bener ya. Jadi C. Udah jelas lah ini semuanya udah bisa. Kalau ada yang berantem ya dilerai. Gitu. Next. Pada saat rapat orang tua dan guru, Anda terkejut mendengar teman Anda dituduh sebagai orang tua yang buruk. Maka jawabannya adalah banyak yang menjawab D ya, menengahi masalah tersebut dengan bijak dan mencari inti permasalahan serta jalan keluar yang sebenarnya. Oke, benar. Jadi sama ya kayak tadi ada yang dituduh, terus jawabannya adalah yang D, bukan E mengatakan. Nah ini karena menengahi masalah tersebut dengan bijak dan mencari inti permasalahan, yaitu sabar, lebih tahan banting, lebih kuat mengendalikan. Jadi nggak jawabannya nggak ini ya, E ya, karena kalau E kan berarti Anda ikut marah gitu. Berikutnya, Anda merasa takut pergi ke dokter gigi dan anak Anda juga memiliki ketakutan yang sama. Tetapi anak Anda perlu menjalani pemeriksaan gigi. Bagaimana Anda menangani situasi tersebut? Oke, jawabannya kebanyakan A ya. Oke, jawabannya yang benar A. Duduk bersamanya dan mencoba untuk menghiburnya sementara dokter gigi sedang bekerja. Seperti itu. Ya, walaupun sama-sama takut gitu ya. Nah, ini menolong keluarga dan orang sekitar serta tunjukkan sikap pengendalian diri yang Anda lakukan. Karena kenapa yang A dan bukan menjadwalkan ulang? Karena kan itu tadi kemampuan yang pengen dilihat itu yang ini. Menolong keluarga dan orang sekitar serta sikap pengendalian diri yang dilakukan. Oke, jadi
Walaupun takut, tetap pura-pura nggak takut. Next, saat Anda berada dalam pesawat menuju Jakarta dan pesawat mengalami turbulensi yang membuat semua penumpang ketakutan, bagaimana Anda merespon situasi tersebut? Oke, pada jawab A ya. Tetap tenang dan meminta keluarga Anda untuk melakukan hal yang sama. Ini sama kayak yang tadi ya. Jadi pengendalian diri itu penting. Nggak mengendalikan diri dan amarah. Next. Dalam era milenium ketiga ini, perubahan dunia berlangsung dengan cepat dan berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu saya boleh dijawab Bapak Ibu? Ini baru ada perbedaan ini asik nih. Kira-kira apa nih? Ada yang jawab A, ada yang jawab E. Dalam era milenium ketiga perubahan. Ada perubahan nih. Saya apakah mengikuti perkembangan atau berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir? Jawaban yang benar adalah E ya, bukan A. Jadi sebenarnya kan dari jawaban kelima ini tuh semua tuh benar, tapi yang paling memiliki nilai tertinggi. Jadi nggak ada yang salah ya di soal sosial kultural. Ini tuh sosial kultural kalau ada semua jawaban. Kenapa? Karena dengan kita menguasai keterampilan itu, gitu, teknologi informasi yang terbaru, kita kan tahu yang benar dan yang salah gitu. Kalau satu yang A itu benar kok, benar, nggak salah, cuma lebih kepada mengikuti perkembangan teknologi kan kayak oh ya sekarang ada pertama dulu ada telepon, terus telepon genggam HP, terus habis itu ada smartphone, terus habis itu mungkin nanti ada HP tanpa bentuk gitu. Jadi kayak cuma layar tipis gitu. Nah, itu kan ikut gitu. Tapi kalau cuma ikut aja kan berarti nanti kita jadi pengguna gitu. Kalau E berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir itu kita berarti memiliki adaptasi seperti itu. Ya ini kata-katanya itu ada inisiatif pribadi. Kan perlu ya dalam kemampuan sosial kultural itu tentang inovasi seperti itu. Memiliki inovasi itu perlu. Udah ya? Oke, sudah Bapak Ibu, kebetulan sudah selesai buat hari ini. 19.54, lumayan ya, kita 1 jam belajar. Tadi ada sambil nunggu-nunggunya, sambil ada kendala kuisis, seperti itu. Minggu depan kita coba lagi bertemu di hari yang sama, atau mungkin di hari lain ya, gitu. Karena kalau Sabtu Minggu, kemungkinan Bapak Ibu ada yang malam mingguan, ataupun ada kegiatan lain gitu. Coba kita nanti polling ulang untuk mengatur jadwal lebih lanjut. Seperti itu. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Boleh raise hand ataupun... Halo Kak, saya mau tanya boleh. tips buat jawab sosial kultural ini kan panjang soalnya. Ada tipsnya tersendiri nggak sih? Kita bisa Ya. manajemen waktu terus langsung jawab yang benernya gitu. Gimana? Terima kasih. Iya, Kak Mira, thank you. Jadi, minggu depan kita coba bedah satu-satu ya. Sosial kultural itu kan tadi kalau... bentar. Sosial kultural tadi itu ada banyak macamnya ya. Ada banyak, apa namanya? Nih. Nih, jadi sosial kultural itu ada aspeknya kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap persatuan, dan empati. Terus di situ nanti tuh ada keyword-keywordnya, Kak Mira. Nah, minggu depan kita coba bedah satu-satu, terus kita nanti kita lihat gitu keyword-keywordnya apa yang keluar. Jadi pas baca soal, itu nanti langsung tahu gitu jawabannya yang mana. Ketika mengerjakan, itu kalau bisa dilihat atau dibaca kalimat terakhir. Dia itu nanya apa, seperti itu. Terus dilihat pilihan gandanya dulu. Oh, pilihan gandanya itu tuh keywordnya apa aja nih, kayak gitu. Nah, baru nanti ke soal, gitu.
Karena ketika Bapak Ibu baca soal dulu dari awal sampai akhir, terus nanti baca jawaban, Bapak Ibu nanti akan balik lagi ke soal. Jadi kayak 2 kali gitu loh bacanya. Nah, mending baca kalimat terakhir, terus baca pilihan gandanya, baru baca soalnya gitu. Jadi langsung, oh iya ya, ini tentang ini tadi tuh yang diminta soal tuh gini, jawabannya ini. Aku kan udah baca pilihan gandanya kayak gitu. Itu kalau dari saya. Terus yang kedua, kalau bisa manajerial sama sosial kultural tuh dikerjakan dulu. Karena kalau teknis dulu, nanti manajerial sama sosial kulturalnya nanti tuh kayak nggak kebaca gitu loh. Kayak karena kan waktunya udah habis nih buat mikirin teknis gitu. Ini pasti kayak terserah gitu, jawabnya penting yang keisi gitu. Itu nanti kan nggak enak juga ya. Tapi tetap ya ngerjain sosial kultural karena soalnya panjang tetap mindful gitu. Nggak harus ini apa kok susah banget jawabannya, bingung gitu. Dilewatin aja kalau bingung. Kan kalau CAT itu dia bisa balik lagi. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau CAT nanti tuh ada tandanya mana yang belum dikerjakan, mana yang sudah dikerjakan. Gitu. Jadi nggak usah takut, aduh tadi mana ya gitu. Dilewatin aja kalau emang masih ragu. Soal manajerial dan sosial kultural dan wawancara itu hampir sama ya. Sebenarnya beda Bu Winda, karena manajerial itu ini, kemampuannya itu ada beberapa hal ini, kalau sosial kultural tuh ini. Manajerial itu tuh jawabannya 5, benar salah aja. Jadi harus jawab yang benar. Karena kalau salah dia dapatnya 0. Kalau sosial kultural itu setiap pilihan gandanya ada jawabannya. Jadi nggak mungkin 0 gitu. Ada jawabannya tetap. Ada jawaban gitu. Tapi kita cari yang jawabannya yang tertinggi. Seperti itu. Kalau wawancara itu kemungkinan ada, kemungkinan enggak, tergantung beberapa jabatan ya. Oke, ada yang tanya lagi? Satu, dua, tiga. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, terima kasih buat hari ini. Terima kasih yang udah gabung. Nanti untuk videonya akan diupload di YouTube. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Jadi nanti kalau pas kita upload, soal teknisnya belum Kak? Iya benar sekali Kak SMW. Jadi kalau Kakak baru Nanya, baca, iya gimana? nanya Heeh. untuk kompetensi instansi itu sama ya, sama seperti ini juga ya? Kompetensi instansi yang gimana ya? Kan kita jadwalnya kan pertama nih kompetensi dulu nih, habis administrasi kan kompetensi yang Ah, ini nih, ah, yang pertama. ya Kalau terus. ini lulus kan nanti ada kompetensi instansi kan? Atau cuma hanya ini aja Setahu ujiannya? saya ini aja Bu. Tapi yang tadi saya bilang, ketika Oh, ada permintaan sesuai instansi masing-masing, itu bisa ada ujian tambahan. Tapi itu nggak semua, gitu. Jadi ada instansi-instansi kayak kemarin itu Kementerian PUPR gitu. Ada ya, kompetensi bidang tambahan gitu. Jadi nggak semua dapat kompetensi yang ujian lagi gitu. Kayak dosen itu tuh ujiannya 2 kali. Tapi kalau di jabatan yang biasa, apalagi di Pemda, itu hanya 1 kali. Ujiannya sudah langsung 145 soal, 120 menit. Kalau nggak salah ya, kalau belum ganti, itu teknis, sosial kultural, sama manajerial. Gitu. Nah, tadi jawab untuk KSMW soal teknisnya belum Kak. Iya, karena ini kan umum ya, semuanya bisa join PPPK. Jadi kalau teknis, silahkan gabung di grup sesuai jabatannya, Pak Bu SMW. Kalau jabatan arsiparis nanti ada grup arsiparis sendiri. Kalau untuk jabatan guru SD atau ada jabatannya sendiri gitu. Salah, ada grupnya sendiri. Jadi silahkan join di sana. Oke, begitu saja deh untuk hari ini. Terima kasih. Mau bertanya, oke, kalau guru kelas pakai soal pedagogik, nggak Bang? Kalau guru kelas itu modelnya kayak gini, tapi pedagogiknya nanti tuh kayak masuk teknis, gitu.
Jadi ada teknisnya tuh ada pedagogik. Seperti itu materi-materinya. Tapi manajer kultural sama sosial kulturalnya tetap ada. Oke, gitu aja kali ya.